Salam sejahtera saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya Wong Sanbun dalam program kita Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif. Tema kita kali ini adalah hidup dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging. Nah, teman kongko saya kali ini adalah Pendeta Ling Hiping. Sama ketemu Pak. Mungkin Pak Hiping boleh kenalkan diri sedikit supaya para mendengar dan pemirsa bisa mengenal. Ya, terima kasih Pak Sanbun. Saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dan kongko-kongko dengan Pak Sanbun untuk berbicara tentang masalah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Pak Sanbun dan juga saudara-saudara dan jemaat sekalian. Saya Pendeta Ling Hiping, pelayanan di Ho Kim Tong sudah hampir 24 tahun. Dan saya bersyukur selama 24 tahun Tuhan memberikan kesempatan untuk saya melayani di Ho Kim Tong. Dan saya punya satu istri, hanya satu saja. Dan 3 orang anak, yaitu yang pertama perempuan, yang kedua dan ketiga adalah laki-laki. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu memimpin perjalanan kehidupan saya secara pribadi, di dalam pelayanan, di dalam setiap pergumulan keluarga. Dan sampai sekarang saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja melalui Roh Kudus yang memimpin kehidupan saya maupun keluarga. Ya, ini menarik Pak ya. Tadi sudah Pak Hiping sudah mulai singgung tentang pekerjaan Roh Kudus nih. Jadi saya ingin tanya nih, apakah Pak Hiping bisa ceritakan satu pengalaman, ya satu pengalaman di mana Pak Hiping itu merasa kehidupan Bapak itu begitu dipimpin oleh Roh Kudus, ya? Ada satu cerita pengalaman yang dialami Pak? Iya, begini Pak Sanbun, saya masih ingat pada waktu gereja memutuskan pada bulan Maret untuk menutup pelayanan di seluruh Ho Kim Tong. Menutup on-site ya? Ya, on-site ya. Artinya sudah tidak ada lagi kebaktian pada hari Minggu dan juga tidak ada lagi kebaktian maupun persekutuan-persekutuan yang dilakukan di Ho Kim Tong. Nah, terus terang bagi saya itu adalah sebuah pergumulan yang berat. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang namanya hamba Tuhan itu kan biasanya identik dengan pelayanan. Betul. Identik dengan khotbah, identik dengan pengembalaan. Ya. Tiba-tiba sekarang diberhentikan semuanya itu. Itu kan seolah-olah saya seperti dianggurkan. Ya. Dianggurkan, dan saya percaya Pak Sanbun juga punya pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan saya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pukulan bagi saya secara pribadi, dan itu yang menjadi pergumulan saya dengan Tuhan. Pada waktu itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan lagi? Apa yang harus saya lakukan di dalam mengisi pelayanan yang kosong ini? Nah, memang selama beberapa hari saya terus berdoa sama Tuhan. Dan saya masih ingat pada waktu Maret minggu kedua. Saya bangun pagi, kemudian saya berdoa. Dan saya tahu dengan jelas Tuhan memimpin saya, Roh Kudus memimpin saya. Di dalam doa itu terbesit sebuah pemikiran. Kamu buat sebuah inspirasi rohani untuk jemaat. Agar bisa tetap melayani ya? Ya, agar tetap bisa melayani, agar tetap bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman yang memimpin kehidupan jemaat khususnya di KBP pada saat itu. Ya. Kemudian akhirnya mulai saat itulah saya mulai membuat tulisan, dan setelah saya buat tulisan saya bagikan kepada jemaat di KBP dan ternyata saya bersyukur responnya baik. Responnya jemaat sangat bersukacita menerima pengembalaan lewat tulisan, dan kemudian tidak hanya itu saja, mereka bagikan kepada teman-teman yang lain, kemudian mereka bagikan kepada jemaat-jemaat di Ho Kim Tong yang lain, dan akhirnya itu sampai di luar jemaat di Ho Kim Tong. Saya bersyukur, kenapa? Karena Tuhan boleh pakai tulisan ini. Tapi hal yang luar biasa juga Pak Sanbun, saya mendapatkan masukan dari beberapa jemaat. Pak Hiping, bagaimana kalau dibuat audio dan dimasukkan ke YouTube? Saya pada saat itu juga bergumul sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, apa ini maksudnya? Akhirnya saya lakukan itu. Saya buat audio, kemudian saya masukkan di dalam YouTube.
Dan saya juga bersyukur ternyata tidak hanya di Indonesia yang menikmati sampai ke luar negeri. Dan itu bagi saya adalah satu pelayanan yang luar biasa. Jadi yang nggak pernah saya bayangkan. Jadi Pak Himing merasa waktu pelayanan onsite ditutup, Tuhan memimpin, Roh Kudus memimpin Bapak untuk membuat suatu pelayanan baru yang tetap bisa menggembalakan, memberi inspirasi kepada jemaatnya. Ya, itu bagi saya adalah poin yang ingin saya sharingkan. Bahwa di tengah-tengah kondisi apapun, kalau Roh Tuhan memimpin, betul, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Jadi tidak karena situasi pandemi justru tidak buat apa-apa. Betul. Gitu. Oke. Jadi saya pikir saya ingin sedikit tambahin juga Pak Sanbun. Tidak hanya itu saja, Tuhan juga memberikan sebuah inspirasi yang lain untuk saya bisa memberikan pembinaan seri teologi. Secara online juga. Secara online juga, dan setiap minggu sekali saya menyampaikan. Jadi saya bersyukur, artinya begini, Tuhan memimpin saya untuk tidak nganggur ternyata. Betul. Saya tetap sibuk, bahkan kalau dibilang lebih sibuk dibandingkan sebelum COVID. Ya, oke, tadi Pak kita sudah mulai masuk singgung tentang kehidupan Roh Kudus memimpin. Nah, Pak Epi, saya mau tanya sedikit teologis nih ya. Kalau tulisan-tulisan Rasul Paulus itu disebutkan tentang dua macam kehidupan, ya. Kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus dan kehidupan yang dikuasai oleh daging. Nah, mungkin Pak Epi ya bisa jelaskan sedikit apa dua macam kehidupan itu. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ya, ayat 16 sampai dengan ayat 26, maka di situ kita bisa melihat ada 3 kebenaran teologis yang Rasul Paulus ingin ungkapkan ketika dia membahas tentang orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang dikuasai oleh daging. Yang pertama, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang dipimpin oleh Allah sendiri. Kenapa demikian? Karena hakikat daripada Roh Kudus itu kan ada Allah. Jadi Allah yang memimpin loh. Ya. Sedangkan orang yang dikuasai oleh daging itu dipimpin oleh iblis. Lewat keinginan daging yang sudah dikorup dan dirusak oleh dosa. Jadi ini perbedaan yang pertama yang Paulus ingin ungkapkan. Yang kedua, kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus itu selalu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya, itu bisa dilihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Sedangkan orang yang dikuasai oleh daging itu dikatakan menghasilkan buah-buah kejahatan. Perbuatan daging dan kenajisan. Itu bisa dilihat di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21. Jadi di sini kita bisa melihat ada yang namanya buah Roh Kudus yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang penuh kasih, yang baik, yang sabar. Sedangkan yang di sini itu dipenuhi oleh kejahatan. Sehingga tingkah lakunya, perbuatannya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada dua hal yang tadi Pak singgungnya. Pertama soal sumbernya, siapa yang memimpin. Betul. Yang kedua soal hasilnya, buahnya. Jadi dua macam kehidupan seperti itu. Mungkin ada lagi? Satu lagi, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat. Sedangkan yang orang dikuasai oleh daging itu selalu melawan Tuhan. Melawan Tuhan, menduka citakan Tuhan, dan pasti kehidupannya menjadi batu sandungan. Ya, hidupnya hanya untuk diri sendiri. Ya, betul. Jadi bukan jadi berkat, tapi malah hanya memikirkan diri sendiri. Yang sebetulnya yang paling perlu kita pikirkan pada kesempatan ini adalah apakah kita itu sebagai orang percaya ya Pak Sanbun, yakin enggak bahwa Roh Kudus yang sudah dikaruniakan itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau memang itu ada, maka Roh Kudus itu pasti akan membawa kita pada satu pengalaman, yaitu kelahiran baru dan juga pertobatan. Perubahan kehidupan itu akan nyata dan dirasakan tidak hanya oleh diri sendiri, tapi juga ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang melihat adanya sebuah kesaksian yang nyata, yang hidup, bahwa dia adalah orang yang berbeda. Jadi dari buahnya kita bisa mengenal kehidupan. Betul. Jadi saya pikir
itu menjadi sebuah kebenaran yang perlu diungkapkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, untuk kita yakini bahwa sekarang kalau kita itu sebagai orang percaya, kita harus punya satu kesadaran bahwa hidup kita itu bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Dan bagaimana kita orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mencoba untuk mengerti bagaimana Tuhan punya maksud dan rencana untuk membawa kita, memimpin kita pada kehidupan yang benar, yang kudus, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus, sehingga itu menjadi kesaksian yang indah. Jadi suatu model kehidupan, kualitas kehidupan yang berbeda ya. Betul. Nah Pak, ini saya mau nyinggung sedikit nih ya. Ada orang-orang percaya, orang Kristen yang mungkin beranggapan begini, kalau hidup dipimpin Roh itu hanya menjadi kehidupan atau yang hanya bisa dimiliki orang-orang tertentu ya, yang kita sebut orang-orang suci, orang-orang yang kerohaniannya tinggi gitu. Nah, dalam pengalaman Bapak melayani sekian puluh tahun ya, terutama sebagai gembala, Bapak kan banyak berjumpa dengan orang begitu ya, dengan jemaat biasa, majelis atau hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, apakah Bapak menemukan orang-orang yang ternyata orang-orang biasa kok, tapi hidupnya dipimpin Roh? Bapak melihatnya bagaimana? Atau ya, Bapak bisa ceritakan seperti itu? Ya, saya ingin mengupasnya dari konsep Roh Kudus itu sendiri, Pak Sanbun. Artinya begini, Roh Kudus itu kan diberikan oleh Tuhan untuk semua orang. Tidak hanya untuk orang yang suci, yang kudus, tapi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-25 di dalam Galatia pasal 5 tadi dikatakan demikian. Jikalau kita itu kan berarti untuk setiap orang percaya, ya, supaya orang percaya. Jikalau kita itu dipimpin oleh Roh, ya, dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kan penekanannya pada hidup dipimpin, hidup dan dipimpin. Jadi Roh Kudus itu memimpin setiap orang. Ya, setiap orang. Tidak hanya orang-orang kudus, tidak hanya para rohaniawan, tidak hanya majelis, tetapi jemaat-jemaat biasa. Sehingga bagi saya, kalau ini sungguh-sungguh konsep dipahami, itu artinya bahwa Roh Kudus itu sangat terbuka untuk memimpin siapapun, dan setiap orang bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang eksklusif ya kehidupan. Jadi karena orang mengatakan saya mah orang Kristen biasa, hidup saya mah ya biasa-biasa saja. Betul. Kenyataannya enggak begitu Pak ini ya. Kalau saya mengatakan dan mengimani tidak. Tetapi mungkin begini Pak Sanbun, harus diakui ya, ini harus diakui. Yang terjadi itu antara orang-orang suci atau orang-orang rohani dengan orang-orang awam itu mungkin berhubungan dengan tuntutan. Ya, maksudnya tuntutannya gimana? Tuntutannya begini. Kalau orang-orang rohani dan orang-orang suci itu lebih menuntut kepada hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Rohani maksudnya gimana? Rohani dalam pengertian begini. Mereka mungkin lebih memfokuskan untuk belajar firman Tuhan, di dalam doa, di dalam kegiatan-kegiatan disiplin rohani. Sedangkan jemaat-jemaat biasa itu mungkin bisa dikatakan lebih banyak memikirkan hal-hal yang duniawi. Tanda kutip ya. Pekerjaannya, keluarganya, usahanya. Sehingga hal-hal rohani itu seringkali diabaikan. Ya. Sehingga tidak mengherankan kita bisa melihat ada sebuah judgment mungkin ya. Orang-orang rohani atau rohaniawan itu lebih baik dibandingkan orang-orang jemaat biasa. Tetapi, saya mengatakan tetapi, itu kembali kepada komitmen masing-masing. Ya, kesadaran masing-masing. Itu yang saya ingin ungkapkan. Jadi kesalahpahaman itu terjadi berarti karena ada asumsi bahwa kehidupan dipimpin Roh itu sepertinya terlibat dalam aktivitas rohani, disiplin rohani yang banyak. Ya, sementara yang
yang kehidupan sehari-hari yang kita suka sebut duniawi, ya tandanya sebenarnya istilahnya kurang bagus itu ya. Pekerjaan sehari-hari dianggap itu bukan kehidupan dipimpin roh, bukan kehidupan dekat Tuhan. Itu asumsi keliru Pak ya? Ya, itu asumsi keliru menurut saya ya, menurut saya. Karena kan kenyataannya ya, Betul. kenyataannya bagi saya Tuhan bisa pimpin pada waktu kita ada di pekerjaan. Betul. Tuhan bisa pimpin kita pada waktu di dalam kehidupan rumah tangga. Betul. Tinggal bagaimana komitmen kita gitu ya, komitmen kita. Banyak orang-orang rohani ya hidupnya sebetulnya kalau dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus ternyata juga tidak. Jadi mungkin lebih ke arah aktivitas gitu. Iya, jadi lebih ke arah aktivitas padahal yang paling penting kan masalah rohani. Ya, masalah disiplin rohani dan masalah relasi kita dengan Tuhan. Dan dengan sesama juga. Ya, dengan sesama juga gitu. Jadi artinya bahwa kehidupan dipimpin roh itu tidak berarti suatu kehidupan yang eksklusif, itu sudah pasti. Dan kemudian yang kedua bukan kehidupan yang melulu isinya kegiatan rohani. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan rumah tangga, sekolah, itu pun sebenarnya kehidupan yang dipimpin roh. Asal tadi dikatakan tadi ya, bahwa kita menghadirkan Tuhan. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kan komitmen kembali kepada komitmen itu Pak Sanbun. Komitmen. Ya. Komitmen dalam pengertian bagaimana yang tadi Pak Sanbun katakan menghadirkan Tuhan. Ya, kalau toh pun kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani tetapi tidak menghadirkan Tuhan, itu kan berarti cuma aktivitas rohani yang tidak memberikan dampak apapun. Ya, jadi pada intinya sebenarnya kehidupan dipimpin Roh Kudus adalah suatu kehidupan di mana Roh Kudus hadir dalam setiap relung kehidupan kita. Betul. Dan menurut Pak Hiping, dalam pengalaman Pak Hiping juga itu sebenarnya ada nggak Bapak pernah menyaksikan orang-orang yang mungkin jemaat sederhana yang menurut Bapak hidupnya justru sangat dipenuhi Roh Kudus? Oh iya, saya masih ingat sekali ya pada waktu saya datang ke, saya tidak sebutkan namanya, seorang jemaat, dia mengatakan demikian. Pak Hiping, saya itu punya orang tua yang sudah pikun. Dan saya ingin Pak Hiping datang. Kemudian akhirnya saya datang. Dan ketika saya datang, saya memperkenalkan diri saya kepada orang tua jemaat ini. Cim, saya pendeta Hiping. Kemudian setelah itu dia tanya lagi, namanya siapa? Ulang lagi. Terus saya bilang, saya pendeta Hiping. Kemudian dia tanya lagi, namanya siapa? Pendeta Hiping. Ya saya secara manusiawi ya jengkel juga gitu ya Pak. Diulang-ulang terus gitu, diulang-ulang sampai dia marah. Saya agak sedikit emosi. Tetapi kemudian anaknya mengatakan, Pak Hiping jangan emosi. Ya, Pak Hiping jangan emosi. Kenapa? Karena memang orang tua saya sudah lupa gitu. Tapi Pak Hiping biarpun begitu ya, dia selalu ingat Tuhan Yesus loh. Jadi intinya apa? Intinya bukan saya orang rohani atau saya hamba Tuhan. Tapi kalau kehidupan saya tidak menghadirkan Kristus, di mana Kristus sudah mengubah kehidupan saya, ya sebetulnya percuma saja. Tidak ada nilai kebenaran yang bisa ditonjolkan. Tapi biarpun Encim ini lupa nama saya, lupa nama anaknya, tapi nggak pernah lupa Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi yang lain boleh dilupakan ya, tapi kehadiran Tuhan hidupnya tetap itu nyata. Kenyataannya memang begitu. Apapun bisa berubah, apapun bisa meninggalkan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan meninggalkan hidup kita. Nah, tadi Pak Hiping singgung soal iblis ya tadi ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, mengapa orang Kristen itu ya, sebagian orang Kristen sering menyalahkan iblis ya, atau setan jadi sebagai biang keladi kalau dia gagal dalam kehidupannya menaati Tuhan. Nah itu kira-kira kenapa Pak? Iya, sebetulnya kalau saya melihat begini ya Pak Sanbun, kenapa kok menyalahkan iblis? Ya, sebetulnya kenyataan yang harus kita hadapi ya, sebetulnya kenyataan yang kita hadapi itu adalah iblis. Iblis itu kan pribadi yang Alkitab katakan disebut dengan kegelapan. Sehingga tidak mengherankan dia akan memakai segala macam cara untuk menggoda, untuk istilahnya itu
mencobai setiap manusia untuk hidup dan jatuh di dalam dosa. Nah, kita lihat manusia pertama itu jatuh di dalam dosa itu kan karena iblis. Coba kalau misalnya saya coba bayangkan kalau iblis nggak ada, kira-kira manusia jatuh dalam dosa nggak? Jadi kehadirannya itu memang esensinya adalah hidup di dalam ketidakbenaran. Sehingga segala hal dia lakukan untuk membuat manusia itu jatuh di dalam dosa. Sehingga sumber kekacauan dan sumber kejatuhan itu adalah iblis. Tetapi saya mengatakan demikian, ini bukan berarti melepaskan tanggung jawab manusia. Ya, bukan berarti melepaskan tanggung jawab manusia. Dalam pengertian begini, kalau kita tahu itu dosa, kalau kita tahu itu tidak benar, tapi kemudian kita sengaja merasa diri kita itu hebat atau merasa diri kita itu mampu dan kemudian kita dengan sombongnya mengatakan bahwa kita bisa hidup benar dan hidup saleh dan kemudian kita jatuh, saya pikir itu adalah kesalahan pada diri kita sendiri. Jadi pertama faktor itu tadi ya, faktor kesombongan, merasa mampu. Nah, waktu kita merasa sombong, kita tidak lagi mengandalkan Roh Kudus. Betul. Gitu. Nah, ketika terjadi kejatuhan, bukannya bertanggung jawab kan? Betul. Malah menyalahkan iblis. Jadi Pak Hiping tadi tidak menafikan bahwa iblis berperan dalam kejatuhan manusia, betul kan? Betul. Tapi di sisi lain, tadi Pak Hiping singgung soal tanggung jawab. Ya, bahwa kita juga harus berjuang, berusaha untuk hidup dipimpin Roh dalam anugerah Tuhan. Ya, karena kan mau tidak mau ketika Tuhan menyelamatkan kita itu kan tetap ada yang disebut dengan responsibility. Tanggung jawab. Jadi Tuhan tetap menuntut. Artinya kalau kita sudah menjadi orang yang diselamatkan, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, berarti ada tuntutan lebih. Ada tuntutan lebih untuk kita melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi iman di dalam kehidupan kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita peka terhadap suara Roh Kudus. Suara pimpinan Tuhan. Ya, suara pimpinan Tuhan. Jadi Pak Iping, jadi saya mau tanya nih, jadi bagaimana nih sebenarnya seharusnya kalau seorang Kristen gagal dalam hidupnya jatuh ke dalam dosa, seharusnya dia bersikap bagaimana? Kalau saya secara pribadi mengatakan kita harus mau mengaku dosa. Artinya memang selain ada iblis yang membuat itu, betul, tetapi kita juga ikut secara langsung maupun tidak langsung terhadap itu. Terhadap kejatuhan itu. Keterlibatan kita. Ada keterlibatan itu. Karena apa? Karena mungkin kita sudah tahu, tapi kita sengaja. Kita sengaja melakukan itu, sehingga pada waktu kita sengaja melakukan itu berarti kan kita membuka celah yang selebar-lebarnya bagi iblis untuk membuat kita jatuh. Makanya Tuhan Yesus bilang janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Kan dikatakan roh itu memang penurut, daging lemah. Tapi daging itu lemah. Dan saya tetap berdoa untuk setiap pendengar, Pak Sambun dan saya sendiri. Bagaimana Tuhan memimpin kita, mengarahkan kita, memiliki kepekaan untuk bisa tahu siapa diri kita orang yang lemah dan kita perlu untuk bergantung sama Tuhan. Ya, jadi ini terakhir disinggung bahwa kita perlu punya kesadaran diri, siapa kita, kelemahan kita. Betul. Dan kemudian kita meminta anugerah Tuhan, begitu ya Pak Hiping ya. Minta anugerah Roh Kudus agar kita jangan salah langkah, kan? Jangan salah jalan. Betul. Jadi itu poin yang penting mungkin ya. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana tadi bahwa ini sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dipimpin Roh Kudus. Bukan sesuatu yang miliknya pendeta, orang suci, tidak. Tapi bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, gitu kan? Bagaimana kita jangan gampang sedikit-sedikit nyalakan iblis. Terus bagaimana kita berjuang, mohon anugerah Tuhan untuk hidup dipimpin Roh. Nah, ya mungkin Pak Hiping bisa kasih saran-saran praktis ya. Yang ini mungkin yang bisa Pak menutup kita, yaitu bagaimana orang itu bisa dipimpin Roh. Orang itu rindu hidupnya dipimpin Roh. Bagaimana ini? Ya. Mungkin beberapa saran. Ketika saya memikirkan ini ya,
saya melihat ada 3 hal yang perlu kita miliki. Ya, ada 3 hal yang perlu kita miliki. Yang pertama, kita perlu menyadari siapa diri kita, Pak Sanbun. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara perlu menyadari siapa diri kita ini. Ya maksudnya menyadari itu apa Pak? Menyadari begini, kita itu anak Tuhan. Oh. Betul toh? Kita itu anak Tuhan. Dan kita itu punya kelemahan. Dan kita tahu bahwa kita itu punya Allah lewat Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Sehingga kita perlu connecting terus. Ya, connecting, berhubungan terus dengan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu adalah hidup yang tidak dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan daging, tidak diarahkan oleh keinginan-keinginan daging, tetapi bagaimana kita membuka diri kita sedemikian rupa untuk melihat Tuhan memimpin dan Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu melatih diri kita. Ya, melatih diri kita. Paulus pernah mengatakan begini, latihan badan itu terbatas, tetapi ibadah itu tidak terbatas. Latihan rohani. Ya, latihan rohani itu tidak terbatas. Itu artinya apa? Kita perlu menyediakan waktu khusus Pak Sanbun dan juga setiap para pendengar. Waktu khusus apa? Untuk berdoa. Waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Waktu khusus untuk mendengarkan khotbah. Waktu khusus untuk membaca hal-hal rohani. Ya. Waktu khusus untuk mengikuti seminar-seminar. Waktu khusus untuk kita membangun kehidupan yang peka mendengar suara daripada Roh Kudus. Ya, tadi kata kunci itu ya connecting dengan Tuhan. Betul. Melalui sarana-sarana yang bisa kita lakukan ya, disiplin rohani. Betul. Dan yang terakhir saya pikir kita perlu menghindari kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan oleh siapapun dan ditularkan oleh orang lain yang maksudnya kita tahu itu kebiasaan buruk nih ya. Iya, kebiasaan buruk. Karena terus terang kalau kita tidak berani mengatakan no kepada sesuatu yang tidak benar, maka kita akan hanyut di dalamnya. Jadi ada ayat mengatakan kebiasaan yang baik itu dirusak oleh pergaulan yang buruk. Jadi tadi ini ya kuncinya juga menjaga pergaulan kita, betul, lingkup kita, kehidupan betul, kita. Betul. Saya pikir itu adalah satu nilai yang perlu kita pertahankan, perlu kita kembangkan dan kita perlu gali lebih dalam lagi. Ya. Tadi apa 3 hal mungkin Pak disebutkan lagi pertama. Yang pertama kita perlu menyadari keberadaan diri kita. Siapa diri kita? Mengenal diri. Ya, mengenal diri kita. Yang kedua, kelemahan-kelemahan kita. Termasuk kelemahan kita. Yang kedua kita perlu melatih diri kita, melatih kerohanian kita. Disiplin rohani. Yang ketiga, kita perlu berani untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan, pergaulan yang buruk. Itu 3 hal yang menurut 3 hal kalau menurut saya itu menjadi inti di dalam orang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pada intinya kembali lagi ya, kita kuncinya koneksi dengan Tuhan, betul, menjaga hati kita, betul, pikiran kita, betul, gitu ya, mengevaluasi kehidupan kita, betul, sehari demi sehari sejauh mana saya berbuat baik, berbuat salah, berbuat benar. Betul. Tadi ada di awal disinggung soal pertobatan. Kalau salah ya salah gitu ya. Betul. Ya. Karena toh akhirnya kan kembali kepada bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, toh Pak Sanbun. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tahu ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan, kita pasti akan pelihara, kita akan sayangi. Jangan sampai rusak. Ya, kalau Tuhan punya anugerah keselamatan itu luar biasa, itu pasti kita akan rawat. Betul. Ada sedikit penutup Pak Ipi sebelum kita selesai. Bagi para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup kita memang sangat terbatas. Kita tidak tahu berapa lama kehidupan itu Tuhan berikan. Mungkin 70, mungkin 80. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah mungkin selama kita hidup banyak hal yang kita perbuat, yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan.
Banyak hal-hal yang berdosa yang kita lakukan. Tapi mungkin sekarang waktunya untuk kita berhenti dan mengatakan, Tuhan, aku ingin menyerahkan hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga waktu yang sisa ini benar-benar bisa aku persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan pekerjaanku, di dalam kehidupan keluargaku. Sehingga Tuhan dijunjung tinggi dan dimuliakan melalui kesaksian kehidupan yang kita miliki. Ya. Itu saja Pak Saya. Luar biasa Pak Iping ya. Jadi saudara kita melihat bagaimana tadi Pak Iping kita ngobrol sudah membahas bahwa kehidupan dipimpin Roh Kudus itu sesuatu yang real sebenarnya, sesuatu yang terjangkau, sesuatu yang bisa kita alami dalam hidup kita. Kita tidak perlu menyalahkan iblis atas dosa-dosa yang kita perbuat, tapi kita bisa mengambil tanggung jawab untuk memohon anugerah Tuhan agar hidup kita dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Pak Iping. Terima kasih untuk sama-sama. obrolan siang hari ini. Nah, saudara sekalian, demikian kongko kita hari ini. Nah, saya berharap ini bisa jadi berkat buat saudara sekalian. Nanti kita berjumpa lagi dalam acara tema Kopastif yang lain, Kongko Pastoral Inspiratif. Kiranya sungguh apa yang telah kita obrolkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara sekalian. Tuhan berkati.